Menyambung cerita sebelumnya, Kuga dan monster alien dikepung oleh kepolisian. Namun keduanya berhasil lolos dan polisi pun kehilangan jejaknya. Alhasil ia pun dipanggil oleh jenderal besarnya. Ia pun memberikan keterangan didukung oleh polisi lain. Bahkan salah satu dari mereka melihat ia berlari dengan kecepatan tinggi. Maka dari itu sang jenderal mengizinkan untuk menggunakan kendaraan polisi prototipe dengan kecepatan tinggi untuk mengejar musuh yang diberi kode 05 tersebut. Berpindah ke kontrakannya Sakurako, di mana di sana terlihat Godai baru bangun tidur. Di sini terlihat Sakurako mulai mengkhawatirkannya yang selalu terlibat bahaya. Tak lama Godai ditelepon oleh kepolisian untuk menuju stasiun Tokyo. Berpindah ke seorang polisi yang sedang berpatroli tanpa menggunakan uang negara. Ia menemukan sebuah peluru di saluran air. Ia menyusuri jejak tempat cairan merah peluru itu. Namun selalu saja nasib buruk menimpa polisi jujur. Ia ditangkap dan dikalahkan oleh monster alien. Setelah Godai bertemu dengan Kaoru, ia menceritakan kalau monster dengan kode nomor 5 ini memiliki kekuatan berlari dengan kecepatan tinggi. Tak lama monster itu datang dan berlari dengan kecepatan tinggi hingga menabrak si tukang tilang yang mengendarai motor. Alhasil bapak itu pun terjatuh. Godai melihat hal itu dan hendak mengejarnya. Ia meminjam motor bapak itu dan mengejar si nomor 5. Sementara polisi mencoba mengepung pelariannya. Namun sialnya ia tertangkap dan dikalahkan oleh si nomor 5. Tak lama Godai pun sampai di lokasi tempat si nomor 5 tersebut. Namun dengan cepat ia pun kembali berlari. Kecepatan si nomor 5 tidak bisa diimbangi oleh Godai. Alhasil ia pun juga kehilangan jejaknya. Tak lama bapak pengendara motor tadi datang dan mengatakan kalau Godai melanggar karena membawa motornya kabur. Tak lama Kaoru juga datang dan membawa Godai. Godai pun sempat cemas kalau ia akan dibawa ke kantor polisi. Dan ternyata memang benar. Ia dibawa ke kantor polisi. Namun ternyata tujuannya bukan untuk menilang Godai. Melainkan ia dibawa oleh Kaoru ke suatu tempat di kantor itu. Ternyata ia diperkenalkan dengan motor prototipe yang dibicarakan oleh sang jenderal tadi. Motor itu sangat keren dan bertenaga dan memiliki kecepatan yang mumpuni. Kaoru ingin mempercayakan motor itu pada Godai untuk mengalahkan para Grongi. Godai pun tanpa percaya diri dengan motor pinjaman itu. Akhirnya dia tak perlu kredit motor lagi. Ia pun berubah dan mencoba motornya. Di motornya juga ada radio yang mengabarkan kalau ada serangan makhluk nomor 5 di suatu tempat. Godai pun menuju tempat yang dimaksud. Dengan tepat waktu, ia sampai tempat itu dan menyerang si nomor 5. Makhluk itu kembali berlari. Namun dengan cepat Godai mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ia mengejar makhluk itu hingga ke gedung kosong. Saking bangganya memakai motor itu, ia pun bertempur menggunakan motor seperti anak trail pada umumnya. Kuga terus mengejar si nomor 5 yang mulai kesusahan untuk mencari celah jalan keluar. Tak lama ia pun sampai di puncak bangunan dan duel 1 lawan 1. Pertempuran dengan menggunakan motor itu pun berlangsung sengit. Hingga Kuga pun terlempar dan ia harus bertempur tanpa motornya. Tak lama Kaoru dan pihak kepolisian juga sampai di sana karena pelacak yang sudah ditanam pada motornya Kuga. Salah satu polisi pun hendak menembak Kuga karena menurutnya ia juga bagian dari Grongi. Namun Kaori dan satu polisi lain menghentikan dan menjelaskan bahwa Kuga bukanlah orang jahat dan ia akan membantu kepolisian mulai saat itu. Kuga pun melanjutkan pertempurannya dengan si nomor 5. Meskipun perempuan, si nomor 5 amatlah tangguh seperti Hilda di Mobile Legends. Tank ini cukup menyulitkan Kuga. Sampai akhirnya Kuga mengeluarkan ultinya dan si nomor 5 pun terlempar keluar dan meledak. Kemenangan pun dikantongi oleh Kuga yang kali ini ia diberi kepercayaan oleh kepolisian walaupun ia bukan seorang kaya raya. Shin pun berpindah pada Sakurako yang baru bangun tidur. Tak lama seorang rekan penelitiannya juga memasuki ruangan. Ia bernama Jin. Saat mulai bekerja, Jin pun mengatakan kalau kekacauan yang dibuat oleh Grongi jadi trending nomor 1 di koran lokal. Bahkan di sana Kuga juga disebutkan bagian dari Grongi. Lalu Shin berpindah ke sebuah kafe di mana di kafe itu ada Kaoru yang sedang nongkrong. Kaoru rupanya sedang menunggu kedatangan Godai meski sudah menghabiskan 2 gelas kopi. Tak lama Godai pun datang dan membawa belanjaan GoFood. Tujuan Kaoru adalah untuk memeriksa keadaan tubuh Godai dengan membawanya ke tempat penelitian temannya yang bernama Subaki. Tak lama pemilik kafe ditelepon oleh Sakurako. Dia menanyakan keberadaan Godai. Bapak itu mengatakan kalau Godai barusan pergi untuk mengunjungi seseorang di sebuah rumah sakit. Baru diketahui kalau pemilik toko bernama Kazari. Karena mengkhawatirkan Godai,
Sakurako pun bergegas mencari rumah sakit yang dimaksud. Sementara di rumah sakit, ia sedang diperiksa oleh Tsubaki. Dari hasil scan menyatakan kalau tubuhnya mengalami pengembangan baik dari segi kekuatan dan daya tahan. Godai menanyakan tentang hasil scan sabuk yang ada pada perutnya. Tsubaki menjelaskan kalau untuk sekarang ini tidaklah berbahaya. Tapi jika suatu saat nanti gesper itu menyatu dengan saraf otak, maka Godai tidak akan jauh berbeda dari Gerongi. Ia hanya akan hidup untuk bertempur dan sudah kehilangan dirinya sendiri. Shin pun berpindah pada akuarium raksasa, di mana terlihat si nomor 5 masih hidup dan dia memerintahkan sejenis mutan berbentuk kecoa untuk memulai aksinya. Dari sini barulah kelompok Gerongi ini ingin memulai aksinya kembali setelah ribuan tahun tersegel. Manusia kecoa itu pun bersiap. Ia mendapatkan jatah 81 jiwa dalam 2 hari. Shin berpindah ke Sakurako yang mendatangi rumah sakit dan melihat Godai bersama Kaoru. Di sana terlihat Godai tampak santai, namun Sakurako terlihat mengkhawatirkannya. Karena sifatnya yang tengil, ia malah memperkenalkan motor baru tanpa kreditnya pada Sakurako. Pada detik ini terlihat Sakurako mulai mengkhawatirkan keadaannya karena sering bertempur. Sakurako ingin ia kembali seperti dulu di mana menjadi bucin daripada harus bertempur. Namun Godai meyakinkannya kalau pilihannya sebagai Kuga adalah yang terbaik. Sakurako pun kecewa dan pergi. Begitupun Kaoru juga memberikan dukungan agar hubungan mereka lekas membaik. Ternyata Kaoru dipanggil oleh sang Jenderal Nedi Tambo. Ia diminta jawaban kenapa memberi motor prototipe kepada makhluk seperti Kuga. Akhirnya Kaoru pun menjelaskan dengan alasan yang logis sehingga sang Jenderal menyetujuinya asal bisa melindungi kota. Ini didukung karena hari itu tidak ada kasus serius karena monster di kota itu berpindah ke seseorang yang sedang dikejar makhluk tak dikenal. Ternyata ia adalah monster kecoak yang sedang memburu mangsanya. Tak lama seorang polisi berpatroli pun datang ke tempat itu dan melihat seorang preman yang sedang mengalahkan rakyat sipil yang tak berdosa. Ia pun langsung diberhentikan oleh polisi yang berpatroli itu. Namun ia juga menjadi target sang preman yang merupakan monster kecoak yang sudah mendapatkan 27 mangsanya. Berpindah ke Sakurako yang kembali ke meja kerjanya, di mana komputer jadulnya berhasil mengidentifikasi logo dari sabuknya Kuga. Jin yang juga ikut menerjemahkan logo itu yang artinya kesatria. Tak lama Godai pun datang tapi ia tidak sama sekali cemburu melihat Sakurako dengan Jin berduaan di tempat kerja. Ia pun melihat komputer dan langsung pergi dengan polosnya. Padahal Sakurako ingin dia cemburu. Saat ia ke parkiran, motornya memberitahukan kalau ada kasus di tengah kota, di mana banyak polisi jujur yang menjadi korban. Godai sudah curiga itu ulah Gerongi. Jadi ia ngegas motornya dan berangkat. Di perjalanan ia melaju dengan kecepatan tinggi, tanpa spion dan knalpot racing. Namun ia berubah dan memakai helm Kuga, sehingga tindakan hukum tidak mempan padanya. Apalagi ia punya backingan polisi berpangkat. Shin berpindah ke monster kecoak yang sedang berhadapan dengan polisi, di mana tak satu pun tembakan polisi menembus sang kecoak. Dapat diartikan kalau polisi ini lemah terhadap orang yang kuat. Dan kejadian polisi menjadi lemah di hadapan orang kuat dan berduit ini sudah biasa terjadi di Konoha. Monster kecoak sangat tangguh dan membawa korbannya untuk dijatuhkan dari ketinggian. Beruntung Kuga datang dan menyelamatkan polisi itu. Monster kecoak itu pun turun dan menantang Kuga bertempur 1 lawan 1. Ia pun mengajak Kuga ke area pertempurannya di mana sekelilingnya dipenuhi gedung-gedung tinggi. Namun disinilah keunggulan monster kecoak, di mana ia dapat meloncat tinggi sesuka hati untuk mengalahkan Kuga. Namanya juga kecoal, bikin kaget kalau dia lompat. Seperti itulah yang dirasakan Kuga. Setiap lompatan kecoak tak dapat ia taklukkan sehingga dia dihajar habis-habisan. Tidak hanya itu, bahkan serangannya pun tidak mempan pada kecoak itu. Namun lagi-lagi sang kecoak menggunakan strategi dan kekuatannya dengan melompat-lompat dari gedung ke gedung. Hal itu membuat Kuga kewalahan mengejarnya. Kuga hanya bisa mengikutinya dengan menaiki tangga. Namun meskipun cepat, kecoak dapat menjatuhkannya ke lantai dasar kembali. Jadi ia tak dapat menangkap sang kecoak yang terus melompat ke puncak gedung. Ia pun geram dan membuat kostumnya menjadi berwarna biru, di mana kekuatan barunya membuatnya bisa melompat dengan cepat dan mengejar sang kecoak di puncak gedung. Bentuk ini disebutnya Dragon Form, di mana dengan bentuk ini meningkatkan kecepatan dan lompatan namun menurunkan kekuatannya. Ini dibuktikan dengan tak satu pun serangan Kuga yang memberikan damage pada kecoak itu. Namun di sisi lain, ia bisa mengimbangi lompatan kecoak kemanapun ia pergi.
Setelah beradu skill lompatan seperti atlet Olimpiade, mereka pun bertempur di sebuah gedung yang sepi. Namun perubahan Kuga dalam bentuk Dragon Form tidak memberikan damage yang sakit, sehingga ia pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh kecoa itu. Pertempuran pun terus berlanjut seperti karakter level 1 melawan level 10. Kuga tak memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya, sehingga ia pun nyaris kalah. Tak lama Kaoru datang dan membawa asistennya. Awalnya ia mau menembakkan senjatanya namun ia ragu. Tak lama kecoa melihat cerobong yang mengeluarkan asap. Namanya juga serangga, jadi ia kabur dan membebaskan Kuga begitu saja. Berpindah ke Sakurako yang baru sampai kantornya. Ia ditelepon oleh Kaoru dan mengatakan kalau Godai sekarang berada di rumah sakit karena terluka parah. Sakurako pun menyusul ke rumah sakit. Namun yang ia dapati Godai sehat walafiat dan hendak pulang ke rumah. Ia tanpa polos tidak mau dirawat karena tak punya BPJS. Berpindah ke markasnya para Grongi yang sedang merayakan keberhasilan monster kecoak, di mana ia hanya butuh sehari lagi untuk menuntaskan misinya. Esok harinya kita diperlihatkan oleh Sakurako yang sedang galau terhadap Godai. Tampaknya kali ini keadaan berbalik di mana Sakurako yang kesepian tanpa adanya Godai. Ia menelpon ke tempat kerjanya. Namun yang mengangkat teleponnya adalah bos kafe itu. Kazari mengatakan Godai tertidur pulas seperti kelelahan. Ia tak bisa dibangunkan sama sekali. Sementara Kaoru dihubungi Tsubaki dan mengatakan ada hal penting yang harus ia ketahui. Berpindah kembali ke Sakurako yang mengunjungi adik perempuannya Godai. Awalnya adiknya khawatir karena Godai akan mengacaukan penelitian Sakurako. Namun ia hanya curhat dan mengatakan pada Minori kalau Godai adalah seorang pahlawan yang disebut Kuga. Namun Minori hanya menganggap itu sebagai candaan. Karena bagi adik perempuan, abangnya selalu akan menjadi superhero-nya. Di Mabes Polri, terlihat para petinggi polisi sedang menginvestigasi korban yang kalah belakangan ini. Diduga banyak manusia terkalahkan yang posisinya berdekatan dengan gedung-gedung tinggi. Mereka berkesimpulan kalau monster kali ini sangat cekatan dalam memanjat gedung untuk mengincar korbannya. Shin berpindah ke tempat Godai, di mana ia sudah bangun dan melihat dua saus tomat dengan penutup yang berwarna merah dan berwarna biru. Ia pun tampak kebingungan yang mana yang akan ia gunakan. Di sini pikirannya ia bingung karena kostum merah atau birunya memiliki kekurangan masing-masing. Tak lama Kazari datang dan melihatnya kebingungan dalam memilih saus. Kazari hanya mengatakan gunakan sesuai kebutuhan yang membuat Godai pun tersenyum. Godai pun kembali bekerja dengan nyapu halaman kafe. Tak lama ia mendengar ada bahaya monster kecoak yang diumumkan melalui radio motornya. Tak pikir panjang Godai langsung ngegas motornya ke tempat itu. Sementara Sakurako terus meneliti tulisan. Di sana ia mendapatkan sebuah petunjuk tentang kekuatan Kuga. Dengan penemuan itu ia berniat menghubungi Kaoru. Namun Kaoru sedang dalam keadaan melawan monster kecoak dengan senjata sniper murahnya. Pada akhirnya, tak satupun peluru senjatanya yang mempan pada kecoa itu. Kecoa itu dengan bebas mengalahkan semua polisi di sana demi menuntaskan misinya. Lagi, Sakurako berpikir kalau petunjuk tentang kekuatan Kuga harus ia sampaikan ke Godai. Jadi ia pergi dari ruangan dan mengambil motor Beat-nya. Tak lupa pakai helm dan langsung tancap gas ke tempat kejadian. Sementara di tempat monster kecoa sudah banyak korban berjatuhan bahkan sudah melebihi misi yang diberikan padanya. Tak lama Godai pun datang dan menabrakkan motornya pada kecoa. Namun tidak ada efek pada kecoa tersebut. Godai pun berubah kembali dan menjadi Kuga biru. Sayangnya ia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dalam wujud tersebut. Sehingga ia menggunakan strategi seperti Naruto dengan melompat-lompat ke setiap gedung meskipun damage pukulannya tidak berasa pada si kecoak. Sakurako yang mengendarai motor pun sampai di tempat itu dan melihat Kuga dihajar habis-habisan oleh kecoa itu. Sakurako berteriak kalau warna biru mengalahkan musuhnya dengan benda panjang. Godai pun mengikuti saran dari apa yang dibaca Sakurako. Ia pun mengambil pipa air panjang di sebuah gedung. Lalu tongkat itu berubah menjadi senjata yang disebut Dragon Rod. Kuga pun kembali melanjutkan pertempuran dengan kecoak dan kali ini damage yang ia hasilkan cukup membuat kecoa terdesak. Ibarat memukul kecoa dengan tangkai sapu, kali ini Kuga dapat mendesak sang kecoa sampai akhirnya logo di pinggang sang kecoa bersinar dan ia pun meledak. Kuga pun memenangkan pertempuran dan film pun bersambung. Sampai jumpa di video berikutnya.